Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahma Rozana dengan NIM 7012200056. Pada saat ini saya mendapatkan tugas dari dosen yaitu Pak Heru Setiawan MKom dengan mata kuliahnya yaitu pengantar ilmu komputer. Pada judul tugas pada saat ini yaitu sejarah komputer. Sebelum kita mengetahui apa saja sejarah komputer, kita harus mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah sebuah mesin yang dapat diprogramkan untuk menerima atau input, memproses menjadi sebuah informasi yang berguna dan memprosesnya atau menyimpannya dalam sebuah alat penyimpanan sekunder untuk diambil lagi bila mana diperlukan. Penemu komputer yang pertama yaitu Bapak Charles Babbage pada tahun 1822. Saat ini, sejarah perkembangan komputer dapat dibedakan menjadi 5 generasi. Setiap generasi memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer pertama, generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937, menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang digunakan pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk digunakan secara umum. Pertama kali dihidupkannya komputer ini, Philip Depon mengalami mati listrik. Hal ini dikarenakan tabung vakum untuk penyimpanan komputer mencakup satu ruangan. Lanjut, ciri-ciri dari generasi yang pertama yaitu program dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep Stroh program. Ketiga, komponen yang digunakan pada tabungnya itu tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar dan daya listriknya yang dibutuhkan otomatis besar. Yang kelima, tab dan magnetic desk. Pada generasi ini yaitu ada IBM 701 pada tahun 1933 di komputer yaitu komputer komersial. Selanjutnya ada IBM 705 pada tahun 1959 untuk industri. Berselang waktu yaitu selama 1959 sampai 1965. Generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa program mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ciri-ciri generasi ketiga ini berlangsung pada tahun 1965 sampai 1970. Generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo, Comet Service Module, Digital Equipment Corporation. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga ini yaitu komputer yang dipakai adalah 1V atau 4 interage circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid interage circuit dan monolithium integrated circuit. Yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memorinya jauh lebih besar. Yang ketiga, ukuran fisik lebih kecil sehingga penggunaan listrik yang lebih hemat. Yang keempat, penggunaan magnetic disk yang sifatnya random access. Yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Yang ketujuh, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lain. Contoh pada komputer generasi ini yaitu S30 Nova, CDC 3000, PDP 11 dan sebagainya. Generasi keempat ini dimulai ketika dasawarsa 1970-an.
Ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal tahun 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat Microsoft mulai berkembang. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi kelima ini, negara mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting yang di dalam sistem komputer modern saat ini. Ciri-ciri pada komputer generasi ini yaitu untuk memecahkan masalah, untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.